Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri yang terbagi menjadi 5, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian identitas kebalikan, kemudian identitas perbandingan, identitas Pythagoras, dan pembuktian identitas trigonometri. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama ini, perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ini telah dibahas sebelum UTS. Waktu itu kita bahas tentang demi sami desa. Nah, itu sama aja ya. Jadi untuk menentukan nilai trigonometri berdasarkan segitiga siku-siku. Pertama, perhatikan dulu segitiga yang ini. Kita punya sebuah segitiga ABC, yang mana panjang dari A ke B ini kita simbolkan dengan Y. Kemudian panjang dari B ke C ini adalah X. Panjang A ke C ini adalah Y. Ya. Lalu kita punya siku-sikunya di B dan sudut alfanya di C. Nah, pertama kita akan menentukan nilai sin alfa. Ingat kembali, rumusnya itu adalah demi sami dan desa ya, demi sami desa. Kita tuliskan dulu. Dari A ke B, ya, dari A ke B ini kalau alfanya di sini, lihat dia hadap ke sini. Berarti AB ini atau Y-nya ini dia sebagai depannya ya. Saya tulis de. Kemudian karena ini de, berarti antara siku-siku dan sudut itu pasti samping ya, antara siku-siku dan sudut itu pasti samping. Nah, yang ini adalah sudut miring. Nah, sehingga kita bisa isi sin alfa itu apa? Depan per miring kan ya, demi sami desa. Berarti sini tuh demi, de per mi, depannya adalah Y, miringnya adalah R ya, Y per R. Kemudian cos itu sami, samping miring, sampingnya adalah X, miringnya adalah R ya. Kemudian untuk tan itu rumusnya adalah D per sa, depan samping, D-nya adalah Y, sampingnya adalah X, berarti Y per X gitu ya. Jadi untuk sin alfa dia Y per R, cos alfa itu X per R, tan alfa itu Y per X. Dari mana? Dari tadi ya, dari demi, sami, dan desa ya. Sekarang kosek alfa itu apa? Kosek alfa itu kebalikan dari sin ya, kan sudah dibahas berkali-kali kalau kosek itu adalah 1 per sin. Sini aja ya, 1 per sin, berarti sama dengan ini, kebalikan dari sin. Yang tadinya Y per R dia berubah jadi R per Y. Second gimana? Dia kebalikan dari cos, yang tadinya X per R berarti jadi R per X. Kotangan ada kebalikan dari tan, berarti X per Y. Seperti itu ya. Jadi ingat, sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa ya. Kemudian kosek itu 1 per sin, karena di sini ada cos, berarti lawannya adalah sin, 1 per sin. Second, walaupun di sininya S, dia 1 per cos, kotangan itu 1 per tan. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan pada identitas kebalikan. Nah, untuk identitas kebalikan ini cara mencarinya seperti ini ya. Misalkan kita punya sin alfa ya. Sin alfa itu tadi apa? Sin alfa itu tadi Y per R. Maka kita bisa tuliskan sin alfa itu adalah Y per R. Kemudian Y per R ini kita bisa tuliskan menjadi 1 per, dibalik ya. Kalau kita mau ubah ke 1 per, ini pasti jadinya dibalik. R per Y. Bener nggak? Bener kan ya? Jadi kalau 1 per bawahnya pecahan, maka penyebut yang bawah ini akan naik ke atas. Maka jadi Y per R, sama aja gitu ya. Jadi kalau jadi pecahan ini mau dibikin 1 per, itu nanti kita balik, yang tadinya Y di atas jadi di bawah. Jadi 1 per R per Y. Nah, sama dengan, sekarang perhatikan. R per Y itu apa? Ini panjang ya. R per Y itu apa di sini? R per Y kita punya, R per Y itu adalah kosek alfa. Berarti dari sini kita dapat sin alfa itu sama dengan 1 per kosek alfa ya. Jadi sin alfa itu sama dengan 1 per kosek alfa. Seperti itu nyarinya ya. Jadi kita tidak merubah nilai, di sini tidak merubah nilai. Y per R itu nilainya setara dengan 1 per R per Y. Coba kita buktikan yang ini ya. Saya tulis di sini 1 per R per Y. Ini kan sama aja. Sini deh bawahnya, sama dengan 1 dibagi
R per Y, atau sama dengan 1 dikali Y per R sama dengan Y per R, ya. Kita tidak mengubah nilai, dia nilainya tetap Y per R dari sini, ya, sama nilainya sama-sama Y per R. Nah, sekarang yang cos alpha. Cos alpha ini, kita lihat cos alpha ini nilainya adalah X per R, maka kita bisa tuliskan dia X per R. X per R, ya. Kita bisa tuliskan X per R. Kemudian X per R ini kita sama dengankan menjadi seperti tadi, kita bikin 1 per dibalik berarti jadi R per X, ya. Nah, sekarang lihat R per X itu apa? R per X itu adalah secant alpha. Nah, berarti ini jadi 1 per secant alpha. Itu ya. Jadi sin alpha itu senilai dengan 1 per cosec alpha. Cos alpha sama dengan 1 per secant alpha. Nah, kemudian tan alpha itu dia nilainya apa di sini? Y per X. Berarti kita tulis Y per X sama dengan, kita bikin 1 per lagi. 1 per dibalik ya. Jadi X per Y. Nah, 1 per X per Y itu apa? Kotangan alpha. Berarti kot alpha, ya. Jadi kita punya identitas kebalikannya itu adalah, saya tulis lagi di sini, berarti kita punya hubungannya adalah sin alpha itu sama dengan 1 per cosec alpha, cos alpha sama dengan 1 per sin alpha. Kemudian tan alpha itu sama dengan 1 per cot alpha, ya. Atau bisa juga ditulis sebaliknya, ya, bisa ditulis sebaliknya. Saya tuliskan di samping sini ya, di sini aja. Sin alpha itu kan sama dengan 1 per cosec alpha. Kita kali silang sekarang. Kita tukar sin alfanya di sini, coseknya di sini. Berarti ini sama aja, ya. Cosec alpha itu sama dengan 1 per sin alpha, ya. Kemudian cos alpha sama dengan 1 per sin alpha, kita balik. Berarti sin alfanya nilainya kali silang ya, sin alfanya pindah sini, berarti cosnya turun ke bawah. Dia sin alpha itu nilai 1 per, sorry ini bukan sin ya, secant alpha, maaf salah tulis. Ini sin alpha itu sama dengan kosin ya, secant, maaf. Oke, saya tipek dulu ya, saya coret aja. Ini bukan sin ya, maaf salah tulis, secant. Jadi secant alpha itu sama dengan 1 per cos alpha, ya. Kemudian yang ini kotangan alpha sama dengan 1 per tan alpha, ya. Jadi untuk identitas kebalikannya adalah ini. Udah pernah dibahas juga sebenarnya ya. Nah, ini untuk identitas kebalikannya, sin alpha itu 1 per cosec, cos alpha itu 1 per secant, tan itu 1 per kotangan, atau kebalikannya cosecant itu 1 per sin, secant itu 1 per cos, kotangan itu 1 per tan. Jadi asal mula cosecant, hubungan sin dengan cosecant, hubungan cos dengan secant, hubungan tan dengan kotan itu dari sini ya. Nah, terus yang perlu diingat yang tadi untuk perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, yaitu sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa, ya. Ini identitas kebalikannya. Kita lanjutkan tentang identitas perbandingan. Nah, identitas perbandingan itu ada dua, ada tan alpha, ada kotangan alpha. Yang mana tan alpha ini nilainya sama dengan sin per cos, kemudian kotangan alpha itu nilainya kebalikannya, berarti cos per sin, udah pernah dibahas sebelumnya. Ini berasal dari mana? Dari sini ya. Kita akan buktikan tan alpha ini sama dengan y per x ya. Dari segitiga siku-siku yang tadi, tan alpha sama dengan y per x. Nah, kita mau bentuk ke sin per cos nih. Maka sin dan cos ini kan, sin itu kan tadi apa? Sin itu kan tadi y per r ya. Tadi sin itu
dia Y per R, cos itu X per R ya, dari sebuah segitiga gini ya, alfa, ini Y, ini X, ini R. Nah, tan itu Y per X, depan samping. Nah, dari sini karena kita mau ubah ke bentuk sin dan cos, bentuk dasar sin dan cos, ini kan nggak ada R-nya nih ya, masing-masing nggak ada R-nya. Kita kan butuhnya ada R-nya kan. Nah, makanya masing-masing ini kita kalikan dengan saya ganti titik aja ya. Saya kalikan dengan 1 dulu ya. Karena kita tidak boleh merubah nilai. Jadi saya kalikan dengan 1. Y per X dikali 1 kan nilainya sama dengan Y per X kan, tetap kita tidak merubah nilai. Lalu satunya ini kita ubah supaya mengandung nilai R, karena sin dan cos ini dia ada R-nya. Berarti kita ubah jadi 1 per R dibagi dengan 1 per R. Jelas ya, 1 per R dibagi dengan 1 per R itu nilainya 1, karena penyebut dan pembilangnya sama. Jadi ketika dibagi dia nilainya setara dengan 1. Nah, lalu sama dengan Y dikali 1 per R, berarti jadi Y per R dibagi yang ini X per R ya. Y per R itu apa? Y per R itu adalah sin alfa. X per R adalah cos alfa ya. Jadi makanya dapat tan alfa itu nilai sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, sekarang kotangan alfa sama caranya ya. Sebenarnya nggak usah pakai cara ini juga langsung ya, karena kotangan itu kebalikan dari tan itu kan super cos, berarti kebalikannya adalah cos per sin. Kita buktikan aja di sini. Dikalikan dengan 1 sama dengan X per Y dikalikan dengan 1 per R dibagi dengan 1 per R ya, berarti sama dengan X per R dibagi dengan Y per R. Berarti di sini cos X per R itu cos ya, cos alfa dibagi dengan sin alfa, sehingga dapat rumus yang ini. Seperti itu ya untuk identitas perbandingan. Nah, untuk yang keempat, identitas Pitagoras, ini bisa langsung dihafalkan saja. Untuk pembuktiannya nanti akan saya bahas ketika kita masuk kelas ya. Untuk saat ini saya akan kasih rumusnya aja. Untuk identitas Pitagoras ada 3. Yang pertama sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilainya sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian 1 ditambah kotan kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa. Nah, dari sini bisa dirombak ya. Berarti sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa kan sama dengan 1. Berarti kalau yang ditanyakan berapa identitas dari sin kuadrat alfa, nah itu tinggal cos kuadrat alfanya pindah ruas kan ya, yang tadinya plus dia berubah jadi negatif, berarti 1 min cos kuadrat alfa. Begitu pula kalau ditanyakan cos kuadrat alfa, berarti itu kebalikannya, 1 min sin kuadrat alfa. Bisa ya. Oke, lanjut ke berikutnya, itu pembuktian identitas trigonometri. Nah, ini langkah-langkah pembuktiannya. Yang pertama, ubah fungsi trigonometri ke bentuk dasar yaitu sin dan cos. Seperti yang tadi ya, pada saat kita membuktikan tan itu nilai sin per cos, maka kita usahakan tannya kita ubah ke bentuk dasar yaitu sin dan cos ya. Kemudian ubah ke bentuk yang sederhana. Ada 3 pilihan. Yang pertama, samakan penyebutnya, kemudian kalikan bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain senilai 1. Kayak tadi ya, tan alfa itu tadi Y per X, kita kalikan dengan 1, yang ini ya. Bentar, saya tarik dulu. Nah, seperti yang ini. Saya kalikan dengan 1 kan. Nah, 1 ini kemudian saya ubah jadi 1 per R per 1 per R. Nah, ini juga sama. Jadi langkahnya adalah kalikan bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain senilai 1. Misalnya sin per sin atau cos per cos atau yang lainnya. Nanti tergantung fungsi trigonometrinya ya. Kemudian tambahkan bentuk trigonometri lain yang setara atau senilai dengan 0. Misalnya adalah cos alfa dikurangi cos alfa. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan coba ke contoh soalnya. Nah, itu tadi ya materi tentang identitas trigonometri. Silakan disaksikan video berikutnya tentang pembahasan soal, contoh-contoh soalnya.
Setelah itu, silakan dikerjakan latihan soalnya yang linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.